Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Di Mesir, di Al-Azhar, bahkan fakultas ilmi bagian sains, kedokteran, ekonomi, itu diwajibkan mahasiswanya untuk hafal Al-Quran 30 juz agar mereka mampu menghubungkan kedokteran dengan Al-Quran, ekonomi dengan Al-Quran, dan lain sebagainya. Hanya di negeri kita, guru dan dosen-dosennya tidak mampu menghubungkan Al-Quran dengan ilmu-ilmu tersebut. Dan yang kedua, saya sampaikan ke beliau, inilah yang makna ungkapan orang tua, hanabut mitabut coplakin silik bak perut cotapih ud-ud. Kita minta anak-anak hafal Al-Quran, lalu kita tidak tahu mengarahkan mereka kemana, maka bertambah pekerjaan. Anak Anda tidak hafal Al-Quran, Anda tidak berdosa. Tapi setelah dia hafal, tidak mampu dia jaga hafalan, maka Anda akan berdosa. Maka sebelum kita bersemangat untuk mengajak anak menjadi hafid, proyeksikan masa depan mereka, pendidikan apa yang akan ditempuh. Atau silahkan pendidikan umum, tapi di lembaga mana yang hafalan-hafalan Al-Qurannya itu bisa menyatu dengan pelajaran yang ia kuasai. Maka insya Allah dia akan menjadi seorang birokrat yang hafal Al-Quran. Dia akan menjadi teknokrat yang hafal Al-Quran. Dia akan menjadi mubaligh yang hafal Al-Quran. Dia akan menjadi ustadz yang hafal Al-Quran, guru yang hafal Al-Quran, bahkan seorang saudagar yang hafal Al-Quran. Itu yang kita harapkan. 40 tahun setelah itu, ketika beberapa hari yang lalu kita melihat ditayangkan secara resmi, disiarkan ke publik tentang uji baca Al-Quran para pemimpin kita, kita menjadi malu dalam pandangan dunia. Ketika provinsi lain di Indonesia ada yang kepala daerahnya sudah hafal Al-Quran 30 juz, padahal negeri mereka tidak berjuluk Serambi Mekah. Di Serambi Mekah, jangankan hafal 30 juz, juz 30 saja kita nggak hafal. Itu satu aib bagi kita. Tapi ada hal yang kedua yang patut kita pertanyakan. Apa urgensinya mampu baca Al-Quran dengan kepemimpinan? Kalau memang itu yang menjadi standar, seharusnya kita ajukan Ustadz Takdir Firiza Hasan untuk menjadi calon gubernur. Juara musabaqah. Ada Ustadz Iqbal Hasan. Memang anak-anak Tengku Hasan ini ahli baca Quran semuanya. Kita ajukan saja mereka, karena memang mereka juara musabaqah. Maka ada persoalan tentang kepemimpinan, bukan tentang baca Al-Quran. Seharusnya pemimpin bukan seorang yang pandai baca Al-Quran. Pemimpin adalah seorang yang memahami Al-Quran. Maka tes untuk para pemimpin adalah tes musabaqah fahmul Quran. Sedangkan baca Quran itu seharusnya menjadi standar untuk menjadi orang Aceh. Jadi kita harus sampaikan kepada Disduk Capil yang mengeluarkan KTP, setiap orang yang ingin dapatkan KTP Aceh, tes dulu, mampu nggak baca Quran. Kalau tidak, jangan berikan KTP Aceh, karena di dalam KTP Aceh itu tersimpan biaya pengobatan gratis. Setidak-tidaknya obatilah orang yang pandai baca Al-Quran ataupun ada keinginan untuk mampu baca Al-Quran. Tapi hari ini bahkan untuk jadi pemimpin saja dites baca Quran yang seharusnya sudah selesai di tingkat SD. Nya ulau-ulau. Ini bukan kesalahan mereka yang dites, tapi kesalahan sistem kita yang tidak memproteksi orang Aceh harus lancar baca Al-Quran. Makanya kalau saya jadi gubernur, jangan lupa pilih saya. Kampanye oleh bujuk. Ini yang harus kita jaga, legasi kita, warisan kita kepada anak cucu, orang yang pandai membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Maka sepatutnya untuk calon pemimpin tidak dites baca Al-Quran, langsung dites khutbah Jumat. Untuk calon kepala daerah, bupati dan wali kota, diundang langsung jadi khatib hari Jumat di Masjid Agung daerah masing-masing. Untuk calon gubernur dites untuk menjadi khatib, langsung diundang hari Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Berani enggak? Dan dengan itu dibuat syarat tesnya, insya Allah untuk saya dan Ustadz Zul Arafah terbuka peluang nantinya. Yang cara pohlawan. Maka kalau tes itu yang kita jadikan syarat, insya Allah pihak-pihak yang tidak ingin orang perempuan jadi pemimpin itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Karena tidak mungkin perempuan menjadi khatib. Nyoba pegah huri inang hanjik pemimpin, huri hanjik pemimpin. Tes je khatib, hanjik kebocit, hanjik rakaat. Maka buatlah persaingan cara elegan.
Jadi kalau tidak mampu menjadikan khutbah sebagai barometer kepemimpinan, jangan berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Kenapa? Di masa lalu dilarang orang perempuan jadi pemimpin karena dari mulut pemimpin tersebut keluar fatwa hukum, dan orang perempuan kapasitas otaknya setengah laki-laki dulu. Makanya di masa lalu sepanjang sejarah para ulama itu laki-laki. Penulis kitab, silahkan cek semua kitab di masa lalu, tidak ada seorang perempuan pun penulis kitab. Bahkan di bidang ilmu pengetahuan umum tidak ada seorang perempuan pun yang menjadi penemu. Para penemu itu semuanya laki-laki. Penemu listrik Thomas Alva Edison laki-laki, penemu telepon Alexander Graham Bell laki-laki, penemu teropong bintang Galileo Galilei laki-laki. Tidak ada seorang pun yang menjadi penemu di masa lalu, karena wanita di masa lalu tidak bisa menemukan apapun selain seorang laki-laki untuk menjadi suami. Tapi hari ini kecerdasan orang perempuan sudah di atas laki-laki, bukan karena orang perempuan menjadi lebih pandai, tetapi karena laki-laki menjadi lebih bangai. Kenapa? Karena otak laki-laki dirusak dengan pornografi dan porno aksi, sedangkan orang perempuan jiwa porno itu tidak terlalu seperti laki-laki. Makanya dalam dunia kriminal, kasus intip mengintip orang mandi selalu objeknya perempuan dan subjeknya laki-laki. Ada tertangkap seorang laki-laki ngintip perempuan mandi. Sampai sekarang saya belum mendapatkan kasus ada seorang perempuan mengintip cowok mandi. Kenapa? Karena otak laki-laki dengan otak perempuan berbeda. Laki-laki senang melihat perempuan telanjang, sedangkan perempuan senang melihat laki-laki yang berseragam, men in uniform. Maka kalau sudah berseragam, tentara, polisi, TNI, satpam pun jadi. Yang penting berseragam. Menyekan pramuka paling kurang hansip. Yang penting berseragam. Maka orang-orang yang tidak berseragam seperti saya dan Ustaz Zul Arafah hanya lupa payah dalam kawin. Apa? Tidak ada seragam. Makanya Ustaz Zul Arafah buatlah seragam untuk anggota kawan-kawan yang dari Arafah. Kena seragam ya. Saya kena seragam jika gagah ya. Tak takut ke angkatan, tak segan ke pakaian. Ini masalah kita. Maka hari ini perempuan lebih maju di bidang pendidikan. Coba cek di sekolah SMP ke atas, itu setiap kali pembagian rapor juara kelas rata-rata perempuan, jarang laki-laki. Padahal di zaman saya dulu 70% juara kelas laki-laki, sisanya perempuan. Hari ini hampir 95% juara kelas perempuan, sisanya laki-laki. Itu mungkin laki-laki yang agak keperempuan-perempuanan. Ini terjadi, alam sudah mulai berubah. Maka hari ini ketika kita tidak mendapatkan pemimpin yang punya kapasitas untuk bagaimana menjadi penguasa di negeri Aceh, mengelola Aceh yang bersyarat Islam, semakin ke depan kita semakin dipermalukan. Aceh katanya bersyarat Islam, tapi prestasi kita luar biasa, menjadi juara provinsi termiskin di Pulau Sumatera berturut-turut lebih dari 4 kali, dari piala bergilir menjadi piala tetap. Kita ditambah prestasi lagi, nomor 1 di tingkat nasional kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Kita dapat prestasi lagi, Aceh juara 1 bencong nasional. Luar biasa prestasi kita, dan itu sepatutnya dirayakan. Maka seharusnya bencong yang juara itu telah mengharumkan nama Aceh, ketika pulang ke Aceh disambut dengan prosesi besiju. Kenapa? Karena saya tidak melihat ada pemimpin dan tokoh-tokoh Aceh yang merasa malu atas realitas ini. Kita hanya mampu menghujat dan menggugat. Maka setelah berlalu sekitar sebulan 2 bulan, dianugerahkan Aceh sebagai provinsi juara bencong nasional. Kalaulah pemimpin kita malu, maka sungguh dalam menghadapi agenda nasional PON ini, kalau pemimpin kita punya malu, semua bencong-bencong itu akan disembunyikan kecuali. Kenapa? Banyak orang yang tidak percaya Aceh juara bencong nasional. Mereka akan mempersepsikan ini hanya perusakan citra Aceh, ini pembusukan citra syariat di Aceh. Mereka tidak percaya. Tapi mereka yang tidak percaya tersebut sekarang sedang menuju ke Aceh. Andai kata saya jadi pemimpin Aceh, saya kumpulkan semua bencong, saya bawa ke Cekeung. Nanti setelah selesai PON keluar lagi. Tapi apa yang terjadi? Mereka datang kemari, mereka melintas di jalan-jalan di kota Banda Aceh, dan mereka lihatlah ternyata bencong-bencong di Aceh jauh lebih cantik daripada bencong yang juara kemarin. Akhirnya mereka berkesimpulan, memang Aceh layak jadi juara bencong nasional.
Aceh dilawan. Ini masalah kita. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak memahami Al-Quran. Persoalan yang kita hadapi dengan solusi yang ditawarkan berbeda. Maka kita seperti menghadapi sebuah soal cerita. Antara soal dengan pertanyaan tidak terhubung sama sekali. Ada sebuah lokomotif menarik 5 gerbong kereta api. Setiap gerbong itu membawa 50 orang penumpang. Mau udah pikir kamu dah tak jawaban? Lalu diajukanlah pertanyaan, berapa usia masinisnya? Empat minta jawaban. Ini masalah kita. Maka yang kita hadapi menjelang PON ini bukan tentang konsumsi halal, bukan makanan halal, tapi tentang transaksi yang halal. Karena orang-orang yang datang dari luar tidak datang ke dapur kita untuk melihat bagaimana ayamnya disembelih. Mereka melihat bagaimana ayam yang dijual ini transaksinya halal. Tapi sudah lama saya idam-idamkan agar transaksi di warung-warung nasi, di warung kopi di Aceh itu menjadi halal. Sampai sekarang, termasuk nanti kita duduk di warung kopi tidak halal. Kenapa? Karena seharusnya transaksi beli dan bayar dulu baru Anda makan. Dan ternyata tidak terjadi. Kita makan dulu, kita minum dulu baru bayar. Nyampai duk syariahnya. Seharusnya itu yang dipikirkan oleh para pemimpin Aceh, agar begitu tamu datang dari luar kemari tidak ada penipuan di warung-warung tersebut. Setiap kali mereka akan makan, mereka tahu berapa harganya. Maka saat pulang mereka lihat, luar biasa Aceh ini, transaksinya sangat syariah, dan syariah itu sangat higienis. Maka bayangkan di warung kopi itu, kue yang diletakkan di dalam piring di meja kita itu berulang-ulang dari pagi sampai petang kalau nggak habis. Dan bayangkan berapa banyak tangan yang menjamahnya. Disuguhkan pagi kuenya, begitu kita ambil pegang berminyak, oh meminyak erat, nggak jadi. Nanti jam 8 ditaruh lagi, oh meminyak erat, nggak jadi. Jam 12 siang datang orang yang ke-7 untuk menyentuhnya, oh nggak ada minyak lagi, habis minyak kena tangan orang lain, baru dimakan kuenya. Kecuali kita mengikuti ajaran Imam Al-Ghazali, makanan yang paling berkah adalah yang paling banyak tangan menyentuhnya. Nyan menteng hai gebikir dia kaitan yang pakai. Ini masalah kita. Masalah yang kedua, kita letakkan praktek syariat, kita lupa bahwa barometer yang paling rendah bersyariat adalah di jalan raya. Wa imatatul adza anit tariq wa adnaha imatatul adza anit tariq. Iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Paling tinggi cabangnya la ilaha illallah, paling rendah cabangnya imatatul adza anit tariq. Apa itu imatatul adza anit tariq? Bukan memindahkan duri dari jalan, tetapi menghindarkan gangguan dari jalan. Tapi yakinlah, jalanan Aceh bukan jalanan yang paling aman untuk berlalu lintas. Saya dari kota Madia Cetkeeng kemari saja jarak tempuhnya hanya 17 km. Itu beberapa kali saya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Begitu sedang melaju kencang, bayangkan dari Cetkeeng kemari, jalur cepat itu paling kanan, dan di kanan itu banyak becak tanpa lampu depan belakang, berjalan santai. Setiap kali terjebak dengan becak tersebut harus ngerem mendadak. Saat itu keluar doa dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan ada relawan yang bersedia untuk menabrak mereka. Truk banyak wong jih bahaya jaga. Kenapa tidak ada pemimpin Aceh yang berpikir untuk memberikan ruang di jalan itu sesuai kapasitasnya? Kita bersyariat Islam, jaga ruang publik tersebut, jangan ada yang melintas di jalan raya kecuali memberikan hak setiap orang. Kita diberikan anugerah oleh Allah kekayaan, sanggup beli mobil. Ini bahkan pejabat yang pakai mobil plat merah itu parkir sembarangan. Di Ule Karing itu di depan Masjid Baitul Salihin, untuk ngopi di warung tersebut mereka parkir di atas badan jalan. Tapi adakah pemimpin Aceh yang risau? Tidak. Gubernurnya tidak risau, bupati wali kotanya tidak risau, yang risau hanya wali kota Cetkeeng saja. Ini masalah sederhana. Bagaimana kita melintas di jalan raya jangan terjebak dosa melihat orang yang pamer aurat? Padahal rumusannya sederhana sekali. Ada Satpol PP dan WH yang memang sudah rutin digaji setiap bulan, tinggal tugaskan mereka untuk berada di persimpangan-persimpangan utama. Begitu lampu merah menyala, patroli sebentar, lihat orang yang celana pendek, lihat orang perempuan yang terbuka aurat, sapa dengan ramah, dengan akhlak, dengan hormat, tanpa harus marah-marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari Dinas Syariat Islam dari Satpol PP dan WH Aceh sedang bertugas. Kami lihat Bapak pakai celana pendek. Ini kenapa celana pendek, Pak?
Itu tentu bapak yang ditanya, beliau sambil tarik-tarik celana supaya lebih panjang lagi. Aduh minta maaf Pak, saya subuh tadi keluar agak panas, bajan pun suum tubuh. Ya, maka kita ingatkan saya, baik Pak, nggak apa-apa, ini tolong besok jangan diulang lagi. Besok beliau lewat lagi, tegur lagi dengan teguran yang sama tanpa meningkatkan tensi emosi kita. Pak, ini kenapa masih pakai celana pendek? Jangan masih, kenapa pakai celana pendek? Tang-tang kedua dah ada badau. Yakinlah 3 hari berturut-turut kita patroli demikian, beliau akan risih lewat di jalan yang sama, pakai pakaian yang sama. Hangkemah daya kenan nasat pol PP ada menyang tapi. Yang perempuan yang terbuka auratnya, yang enggak pakai jilbabnya. Minta maaf Bu, kami dari Satpol PP dan WH mau bertanya, ini kenapa Ibu enggak pakai jilbab? Aduh Pak, tadi ada jilbab waktu naik sepeda motor, tapi karena kencang sekali saya balap diterbangkan angin. Baik Bu, enggak apa-apa, besok dipakai yang bagus. Yang kedua, jaga jangan ada yang berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka betapa hampir setiap pekan ada anak hasil yang lahir di luar nikah, anak zina, tapi tidak ada yang menghiraukan. Patroli, setiap melihat yang berboncengan bukan suami istri, datang dan tanyakan. Minta maaf Pak, kami dari Satpol PP dan WH di Nasyariat Islam Aceh mau bertanya, itu yang dibonceng di belakang siapa? Adik Pak. Adik ketemu kapan? Kemarin Pak. Nah, turunkan dia di sini, lanjutkan perjalanan. Peraturan yang ketiga kita buat, di atas jam 10 malam tidak boleh lagi ada orang perempuan yang berkeliaran di luar, kecuali dengan keluarga. Andai kata 3 peraturan ini kita jalankan di Aceh, nggak masalah siapapun yang ingin buat konser, karena konser baru dimulai jam 9 malam. Mamnya potip loh rinang payah iwo, panai begat loh. Silakan buat konser, tapi jam 10 yang perempuan sudah harus pulang. Menyorin yang ibu, uragam pubu iluam menyorin yang kai dalam mandu. Hal-hal sederhana tanpa kita harus ribut dengan para pihak yang lain. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini masalah kita, para pemimpin yang tidak lagi menawarkan solusi untuk kita. Maka kita harus hati-hati dalam memilih kepemimpinan. Bukan tentang mampu tidak mampu baca Al-Quran, tapi mampu tidak mampu memahami Al-Quran dan mampu tidak mampu untuk mengeksekusi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka mudah-mudahan Allah anugerahkan untuk kita pemimpin-pemimpin yang baik. Yang tidak baik semoga dipanggil kembali oleh Allah atau dipanggil oleh KPK minimal. Dan mudah-mudahan yang tersisa untuk kita adalah yang mengarahkan kita untuk menuju ke Siratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi kita untuk pagi hari ini. 45 menit baru 43 menit 50 detik, 1 jam pelajaran insyaallah. Demikian dari saya, terima kasih atas kehormatan diundang bergabung dalam majelis ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.